Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya ingin sharing mengenai modalitas yang perlu dimiliki oleh seorang klien ataupun pasien supaya harapannya, goalsnya untuk sehat bisa segera terrealisasi. Modalitas apakah yang perlu dimiliki? Yang pertama adalah willingness. Willingness adalah ketika seseorang sudah menyadari bahwa ia sedang tidak baik-baik saja, bahwa ia sedang bermasalah dan ingin mencari solusi atas permasalahannya, maka dirinya atau klien tersebut sudah berada di level willingness. Bapak Ibu, karena tidak semua orang peka terhadap dirinya. Terlalu sering bekerja sehingga mengabaikan dirinya sendiri. Dia nggak menyadari bahwa dirinya sedang bermasalah atau sedang tidak baik-baik saja. Biasanya yang mengetahui itu orang-orang sekitarnya, keluarganya, pasangannya. Misalnya nih, setiap hari si A bersemangat, ceria, suka ngobrol. Nah, tiba-tiba dia menarik diri, sering di kamar, malas berbicara, malas keluar kamar, malas ngapa-ngapain. Tapi dia ngerasa dia baik-baik aja gitu. Bisa jadi ya, karena permasalahan yang ia hadapi membuat dirinya mengalami stres, dan dengan cara demikian itu menghibur dirinya sehingga dia bisa lebih tenang. Namun bagi orang lain, bagi keluarganya tuh gak tahu kalau dia mengalami itu. Orang tua atau keluarganya hanya tahu bahwa terjadi perubahan perilaku dari si A ini. Nah, ini yang tidak baik ya Bapak Ibu ya, karena dia nggak sadar kalau dia sudah bermasalah, dia sedang tidak baik-baik saja. Ketika seseorang sudah sadar, menyadari bahwa dia sedang tidak baik-baik saja dan dia ingin mencari solusi, dia ingin bisa sehat kembali, dia pengen normal kembali, dia pengen bisa beraktivitas dengan lancar, dengan semangat, dengan bahagia, maka dia sudah berada di level willingness. Dia sudah punya modalitas yang utama, yaitu willingness. Namun kembali lagi kepada klien itu sendiri ataupun pasien itu sendiri. Apakah hanya sekedar willingness atau lanjut ke modalitas yang kedua, yaitu readiness, teman-teman. Readiness artinya siap segalanya. Ketika seseorang sudah di level modalitas readiness, dia sudah pasti ada willingness di dalamnya. Dengan ditambah action. Dia sudah menyadari bahwa dirinya bermasalah. Dia ingin mencari solusi atas permasalahannya itu. Dan dia action. Siap untuk melakukan perjalanan penyembuhan. Misalnya nih, dia menyadari bahwa dirinya sulit tidur di malam hari. Dia sudah setiap hari sulit tidur di malam hari. Dia lebih sering senang sendiri ketimbang sebelum-sebelumnya yang suka rame-rame. Tiba-tiba dia senang sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk ingin misalnya ke psikolog atau ke psikiater. Nah, ternyata didiagnosa oleh psikiaternya dirinya mengalami depresi. Sambil ya ikhtiar minum obat, ikhtiar untuk sehat kembali, sembuh kembali, dia mencoba untuk misalnya hipnoterapi. Dia siap semuanya, dari ke dokter, psikiater, mau ke hipnoterapi atau ke psikolog, semuanya siap. Siap mental untuk sembuh, siap waktu. Jika selama ini setiap hari hanya
dari rumah ke kantor ya, atau hanya di rumah aja, atau main, nongkrong. Dia harus meluangkan waktunya 1 sampai 2 jam untuk datang berkunjung mungkin ke dokter atau ke psikiater atau ke hipnoterapis. Kemudian ia menyiapkan tenaga, tentu saja untuk berobat, untuk melakukan terapi itu pasti capek ya. Kesana kemari, misalnya jarak terapi itu hanya 1 atau 2 hari, ya harus datang mungkin pagi-pagi sekali untuk ke hipnoterapis atau ke psikiater. Jadi ya siap tenaga. Dan terakhir, siap biaya. Ketika Anda sudah menyadari bahwa Anda tidak baik-baik saja, Anda sedang bermasalah, Anda butuh seseorang yang profesional, yang expert untuk membantu permasalahan Anda, tentu saja Anda siapkan biaya untuk membayar jasa. Dan tentu saja dari kesemua ini paling penting adalah kesiapan mental Anda untuk sehat kembali, sembuh kembali. Supaya apa? Proses terapi Anda berjalan dengan maksimal, berjalan dengan baik. Anda perlu bersemangat untuk menjalani setiap sesi bersama terapis Anda, hipnoterapis Anda. Oke? Bapak Ibu, willingness, readiness adalah keputusan yang sangat besar, yang sangat berarti dalam hidup Anda. Jangan hanya sebatas atau hanya sampai di willingness, karena hanya sekedar tahu, sekedar sadar aja itu tidak cukup untuk membuat Anda bisa lebih baik lagi. Tetapi dengan Anda memutuskan di level readiness, Anda siap semuanya, saya jamin pasti akan ada perubahan yang baik dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda, karena Anda sudah siap semuanya. Oke? Demikian sharing hari ini terkait willingness dan readiness. Semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu yang memutuskan, yang sudah sadar bahwa dirinya ini sedang mungkin tidak baik-baik saja ya, terutama jangan lupa Bapak Ibu jangan melakukan self diagnose, karena yang berhak untuk mendiagnosa Anda adalah psikiater. Semakin Anda searching di Google ya, Anda pengen tahu gejala Anda ini penyakit apa nih, sakit Anda ini karena apa nih ya, atau jangan-jangan terlalu banyak jangan-jangan bisa semakin membuat Anda overthinking memicu berbagai masalah-masalah psikologis terjadi dalam diri Anda. Oke, demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat. Salam hipnoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.